Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, bapak-bapak serta ibu-ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita usia serta memanfaatkan sisa usia kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah, dengan pengajian dan sebagainya. Mari kita bersama-sama melanjutkan surat At-Tariq yang pada pekan yang lalu sampai kepada ayat yakhruju min bainis sulbi wat taraib, sampai yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kita baca dari awal surat At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir.
yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj' wal-ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, inna sesungguhnya, hu itu dhamir kata ganti yang kembali kepada yang maha kuasa, yang maha kuasa. Yang di ayat sebelumnya disebut ada hafiz, pemelihara. Setiap diri semuanya ada yang melihara, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Di situ bahwa manusia itu adalah diciptakan, makhluk. Nah, diciptakan berarti ada penciptanya, maksudnya Allah. Nah, maka innahu itu kembali kepada yang maha kuasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dia Allah ala raj'ihi laqadirun. Ala raj'ihi, sesungguhnya Allah, innahu sesungguhnya Allah ala raj'ihi, terhadap atau atas roja'nya. Roja' itu dari roja'a, yang akar katanya kembali. Nah, jadi maksudnya roj'ihi itu tentang kembalinya itu. Nah, nanti kembalinya itu maksudnya apa? Ada dua kaul di sini yang dimaksud tentang kembalinya itu. Laqadirun, lamnya sungguh, pasti, tidak diragukan lagi. Qadirun, kuasa, menunjukkan pelakunya. Qadir, kalau qadir itu sigat mubalaghah, artinya maha kuasa. Qadir itu menunjukkan pelakunya, yakni Allah Subhanahu wa taala disebut qadirun, yang maha kuasa, maha kuasa lah, qadirun. Nah, bicara masalah raj'ihi, kembalinya itu maha kuasa. Ada dua kaul. Ahaduhuma, salah satu dari dua kaul, dua pendapat, dua pengertian tadi,
ditafsirkan di sini ala raj'i hadzal ma'id dafiqi ila maqarrihi. Nah, kembalinya air yang memancar yang disebut pada ayat khuliqa mimma'in dafiq, bahwa manusia itu diciptakan dari air yang memancar, maksudnya air mani. Manusia diciptakan oleh Allah bahannya dari air mani. Jadi raj'i ini adalah kembalinya air itu kemana? Ila maqarrihi, ditempatkan di tempat yang apa ya namanya, adanya ini di rahim ibu, rahim perempuan, disebutnya maqarrih. Di dalam surat Al-Mu'minun itu istilahnya qararim makin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Di situ ada sebuah tempat sperma itu di situ, sehingga kemudian keluarlah manusia gitu, bayi itu maqarrih. Jadi dikembalikan di situ, ditempatkan alladzi kharaja minhu, yang kemudian dari situ keluarlah manusia. Kita ini dari situ keluarnya gitu, dari air yang memancar tadi dikembalikan ke tempatnya yang disebut qararim makin, di rahim ibu adanya. Kemudian keluarlah kita manusia. Nah, itu la qadir, Allah kuasa untuk berbuat seperti itu, kuasa. Yang kedua, pendapat yang kedua, yang dimaksud kembalinya tadi itu Allah Maha Kuasa, innahu ala raj'i hadzal insani al makhluqi mimma indafiqin ay i'adatihi wa ba'thihi ila daril akhirah laqadir. Pengertian yang kedua, maksud kembalinya manusia itu adalah dikembalikan manusia yang berupa makhluk ini, makhluk itu diciptakan mimma indafiq, dari air yang memancar tadi, ya. Ai i'adatihi, yakni nanti setelah kematiannya dikembalikan lagi. Maksudnya dikembalikan lagi ke hidupnya tadi. Tadinya hidup, sekarang ini hidup nih, lagi hidup nih. Kemudian mati, wafat. Setelah kematian itu dikembalikan lagi hidupnya itu. Itu maksudnya. Dikembalikan hidup lagi lah. Kasarnya hidup lagi nanti. Tidak mati sudah selesai, bukan. Jadi mati itu bukan penyelesaian. Mati itu bukan selesai. Mati itu hanya pintu gerbang. Pintu gerbang untuk hidup lagi. Itu. Jadi mati itu ibaratnya pintu gerbang untuk hidup lagi. Dan memang kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan setelah kematian. Kalau sekarang mah sementara istilahnya. Dari sementara untuk hidup selamanya itu melalui pintu gerbang kematian. Itu. Jadi al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Nah, kata Nabi, al-mautu babun. Kematian itu ibarat babun, pintu. Wa kullun nasi dakhiluh, dan seluruh manusia akan memasuki pintu itu. Al-mautu utawi kematian, maut, babun itu sebuah pintu. Sebuah pintu. Wa kullun nasi, dan kullu, seluruh, setiap. Kullu itu menunjukkan apanya, keadaan yang tidak ada tersisa. Semua tidak ada tersisa, satu pun tidak ada tersisa, itu kullu.
An-nasi manusia, dia berarti seluruh manusia. Dakhilu, memasuki pintu itu. Dakhilu. Oh. Jadi yang dimaksud kembali itu yang tadinya hidup di dunia, kemudian mati, dikembalikan lagi hidup lagi. Yang disebut dengan ba'ats. Ba'ats itu hari kebangkitan. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, maksud dengan raj'ihi, kembalinya itu, kalau tadi kan kembalinya itu setelah air memancar, dikembalikan ke tempat yang Allah tetapkan di rahim ibu. Dari situlah manusia lahir gitu. Pengertian yang kedua, bahwa kembalinya itu adalah yang tadinya hidup lalu mati dikembalikan hidup lagi. Itu ala raj'ihi, dan itu Allah laqadir, kuasa, sungguh kuasa. Ala raj'ihi laqadir. Itu pertanyaan yang kedua. Kembalinya manusia ini, makhluk ini dari air yang mancar tadi, setelah tadinya hidup dan mati, dihidupkan kembali ila daril akhirah, tapi beda kampung. Yang tadinya hidup di kampung dunia, darul dunia, sekarang ini nih, nanti hidup kedua kali, hidup setelah mati itu daril akhirah namanya. Negeri akhirat, negeri akhir. Yang namanya akhir itu tidak ada lagi negeri setelah itu. Nah, jadi ini mengingatkan kita untuk supaya berbekallah untuk kehidupan yang lama. Tuh. Jadi logika kita untuk kehidupan yang sementara saja kita perlu bekal yang banyak, supaya cukup. Nah, apalagi untuk hidup di negeri yang kehidupannya itu selama-lamanya. Tentu bekalnya harus lebih banyak lagi. Bekalnya, mencari bekalnya itu dari sekarang, yaitu dengan ibadah ini. Itu bekal untuk nanti kehidupan yang abadi. Nah, dikatakan dalam Al-Quran itu wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lahiyal hayawan. Kan kalau hidup di dunia mah diibaratkannya diibaratnya hidup apa? Wa hiya lapas negeri yang ibaratnya itu penuh dengan senda gurau di dunia ini, penuh dengan senda gurau. Jadi sepertinya hidup akan lama, padahal sebentar gitu, padahal sebentar. Li'anna man qadara 'alal bida'ati qadara 'alal ida'ati. Nah, pengertian yang kedua ini, kenapa Allah Maha Kuasa nanti membangkitkan kembali kehidupan setelah kematian? Karena yang mampu untuk melakukan awal pertama kali tentu mampu untuk melakukan ulang gitu. Ulang. Kan nanti mau ulangan, mengulangi kehidupan yang dulu sudah pernah terjadi. Kalau di awal saja sebelumnya belum ada, diadakan itu mampu, apalagi mengadakan yang sudah pernah ada, hanya mengulang. Itu yang ada namanya. Nah, itulah pengertian yang kedua tentang raj'ihi. Innahu ala raj'ihi laqadirun, sungguh Allah qadirun, maha kuasa. Was-sama'i dzatir raja'. Ayat berikutnya, yauma tublas sarair.
Yauma tublas sarair. Jadi dikembalikannya manusia setelah kematian itu kapan? Dijelaskan pada ayat berikut ini. Yauma tublas sarair, pada hari, bukan hari sekarang, tapi pada hari nanti. Pada hari tublas sarair, itu harinya. Hari apa? Hari tublas sarair. Harinya hari tublas sarair. Apa tublas sarair itu? Tubla, ditampakkan. Ditampakkan. Yang tadinya sembunyi ditampakkan. As-sarair, segala yang rahasia. Sekarang kan masih bisa rahasia, masih bisa sembunyi. Allah masih menyembunyikan. Bapak Ibu sekalian, kalau saja Allah menampakkan, maka termasuk saya yang mungkin oleh sementara orang dianggap orang baik, mungkin ya dianggap orang baik, itu karena Allah menyembunyikan kejelekan. Kalau saja ditampakkan, Masya Allah, kelihatan, boroknya kelihatan. Kelihatan. Sekarang ini kalau ditampakkan, kelihatan. Sehingga yang dianggap orang alim, dianggap ustadz, ternyata dalamnya begitu, sama dengan gitu. Karena Allah masih merahasiakan. Kita juga berupaya untuk merahasiakan. Nanti tublas sarair. Sarair itu jamak dari sir. Sir itu sembunyi. Bapak Ibu sering mendengar nikah sirri kan? Sirri itu nikah secara diam-diam kan? Tidak dicatat, sehingga pemerintah tidak tahu, negara tidak tahu bahwa itu suami istri. Nikah sirri. Tidak tahu bahwa ini suami istri sudah nikah padahal tapi tidak tahu. Begitu minta akte kelahiran, mana bukunya? Tidak ada. Nggak dilayani karena kami, kata si petugas itu, tidak mau tahu bahwa Anda sudah nikah. Kenapa? Tidak ada bukti. Nah, maka disebut sirri, rahasia. Itu secara diam-diam. Nikah menikah, tapi diam-diam, sirri. Nah, sir itu rahasia, kemudian dibentuk jamak sarair. Jadi seluruh yang dirahasiakan itu nanti itu ditampakkan, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal, berbuat sebesar zarrah. Zarrah itu benda yang terkecil. Syarron berupa kejelekan, yarahu, nanti itu akan diperlihatkan. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang syarron, yang jelek diperlihatkan, yang khairon, yang baik nanti akan diperlihatkan. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang tidak diperlihatkan. Demikian pula tidak ada kejelekan sekecil apapun yang tidak diperlihatkan. Inilah yauma, pada hari itu tublas sarair, ditampakkan segala yang rahasia, yang sembunyi. Nah, itu tidak bisa kita tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak, artinya jangan dibuka, malu, nggak bisa. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Jadi untuk menghindari hal itu, untuk mengelak itu, fama lahu, untuk apapun yang kita perlukan, fama lahu, fa maka, ya, fa maka, lahu, ya. Jadi ini kalimatnya fa. Fa-nya itu maka. Ma tidak ada. Lahu bagi.
Nah, hunya ini nya. Nah, hunya itu bagi, nya itu kemana? Manusia. Insan tadi. Insan, manusia. Jadi pada hari itu, hari apa? 17 Saroir tadi. Pada hari 17 Saroir, segala yang sembunyi ditampakkan itu, manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Baik berupa mingkuatin. Mingkuatin itu kekuatan dari diri sendiri. Kuatin. Kekuatan. Ini kekuatan dirinya. Wala dan tidak, lainnya tidak. Ininya dan. Nasir. Nasir itu berarti kekuatan dari orang lain sebagai penolong. Kan kalau di dunia ada orang lemah ditolong oleh yang lain, sehingga yang lemah itu ada kekuatan. Tapi kekuatan bukan bersumber dari dirinya, dari orang lain itu. Tidak bisa berdiri dibantu jadi berdiri, kuat berdiri. Kuatnya itu bukan dirinya tapi orang lain yang. Nah, itu tidak ada. Nasir itu tidak ada. Artinya orang lain menyumbang kekuatannya untuk supaya ini bisa tercapai apa yang diinginkan. Itu tidak ada. Nasir itu artinya penolong. Jadi dirinya tidak mampu, yang lain juga tidak menolong. Diri tidak mampu, yang lain tidak menolong. Ya. Kuatin, nasir. Kuatin tidak ada. Ini tidak ada di sini. Nasirnya tidak ada di sini. Ya. Jadi fama lahu, maka tidaklah baginya orang itu mingkuatin kekuatan. Dirinya itu tidak kuat. Wala nasir, dan tidak pula ada kekuatan dari orang lain yang menolong orang itu. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Jadi terjemah penafsirannya, kuwatin itu ai fi nafsihi, yakni dalam dirinya. Sedangkan nasir ai min kharijim minhu, dari yang keluar dari dirinya, di luar diri maksudnya. Ai la yaqdiru ala ayan fadha nafsuhu min atabillah. Ya. Maksudnya kekuatan itu untuk menolak azab Allah, maksudnya. Karena yang tadi itu berkaitan dengan azab Allah, yauma tublas sarair itu. 17 sarair itu yang baik ditampakkan untuk dikasih pahala, untuk dimasukkan ke surga. Yang jelek juga ditampakkan untuk dipertanggungjawabkan untuk azab Allah dan ke neraka. Nah, maka tentu manusia itu berupaya ingin menolak azab Allah itu, dan itu tidak mungkin menolaknya itu. Itu yang dimaksud dengan fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada kekuatan untuk menolak azab Allah, baik dirinya maupun yang lain menolong diri orang itu tidak akan terjadi. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Yang berikutnya was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i. Was-sama'i dzatir raj'i. Was-sama demi langit. Sama'i, ya. Kemarin dijelaskan bahwa ciri dari waw qasam itu kalimat bendanya, kata bendanya itu ke bawah, ke i. Was-sama'i dzatir raj'i, demi langit dzatir raj'i yang memiliki yang mengandung ar-raj'i, raja, sama dengan raj'i tadi, yang kalau diterjemahkan raja itu masalah kembali ini, kembali.
Langit itu mempunyai atau mengandung rojak kembali. Nanti penafsirannya apa maksud kembali itu? Nah, ada yang menafsirkan kalau Ibnu Abbas menafsiri ar-rojak kembali itu adalah al-mator, hujan. Jadi langit itu mengandung kembalian seperti kembalinya manusia yang tadinya hidup kemudian mati, dihidupkan lagi kembali mati. Nah, langit itu punya kembalian. Tapi maksud kembalian di sini adalah salah satunya ditafsiri dengan al-mator, hujan. Hujan kan bolak-balik. Hujan itu bolak-balik. Jadi langit menurunkan hujan. Nanti hujan itu setelah di bumi ditarik lagi ke langit lagi, hujan lagi. Ayo kita bolak-balik. Itu bolak-balik. Itu siapa yang membolak-balik itu? Allah yang kuasa itu. Jadi air itu kan bolak-balik ke bumi, ke tanah, balik ke laut, disedot lagi, ya, naik lagi, jadi awan lagi, ngupal, turun lagi, begitu maksudnya bolak-balik. Wal ardi, dan demi bumi zatis sada, yang mempunyai sada. Jadi pengertian as-sada ini, kalau tadi melangit kembalinya bahwa langit itu mempunyai kembalian bolak-balik, itu artinya awan yang turun hujan. Nah, kemudian artinya buminya zatis sada, kata Ibnu Abbas, maka yang dimaksud sada itu adalah terbelahnya bumi terbelah, kemudian muncul tanaman berkaitan dengan hujan tadi. Wal ardi zatis sada, maka sadanya berarti tumbuhan. Ya, kalau yang dimaksud dengan ar-rojak tadi hujan, maka sadanya tumbuhan gitu, tumbuhan. Zatis sada, karena tumbuhan itu berkaitan dengan hujan. Yang tadinya tidak ada tumbuhan berkaitan dengan air yang turun, maka tumbuh hujan. Yang tadinya pecah-pecah itu belah sada. Innahu laqaulun faslun. Innahu laqaulun faslun. Sesungguhnya, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahu, sesungguhnya dia, ini Al-Quran. Innahu, sesungguhnya firman Allah. Karena ada la qaulun. Qaulun itu kan ucapan. Berarti hunya itu berkaitan qaul, ucapan itu adalah firman. Kemudian faslun. Faslun itu fasal. Asal mana fasal itu? Ya, fasal itu pemisah. Kan istilahnya fasal. Kalau kita bikin teks juga kan, kalau beda uraian kan ganti fasal. Fasal itu menunjukkan pemisah antara pembicaraan yang sudah dengan yang akan dibicarakan. Fasal sekian, fasal. Kemudian kelas juga disebut fasal. Kelas 1, kelas 2, bahasa Arab fasal. Fasal awal, fasal tsani. Jadi maksud fasal di sini pemisah. Pemisah apa? Yang hak dan yang batil. La qaulun fasl. Bahwa ucapan Allah itu faslun, pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Dan tidaklah huwa, ia qaul tadi,
Huwa itu kembali pada qaul. Bil hazl, hazl itu main-main, apa namanya, sia-sia yang tidak ada manfaat itu hazl. Hazl, sesuatu yang tidak manfaat itu hazl. Tapi ini diawali dengan ma, tidak, bukan. Artinya qaulun fasal itu bukan hazl. Dan Allah sudah berfirman itu bukan main-main. Wa ma huwa bil hazl, bukan main-main, ya. Tapi apa? Hak, benar. Dan itu sudah diberitakan. Innahum yakiduna kaidan. Innahum yakiduna kaidan. Sesungguhnya mereka, nah ini mereka itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani akan hari kebangkitan, ya. Orang-orang yang tidak mengimani bahwa kalau sudah mati itu sudah, mana mungkin bisa hidup. Makanya di surat Yasin itu may yuhyil idhama wa hiya ramim. Itu di surat Yasin. Daraballahu masalan wa nasiya khalqah. Qala, ini orang yang tidak percaya, man yuhyil idhama, di akhir surat Yasin, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Man, siapakah? Man itu siapa? Yuhyi, bukan hidup, ini menghidupkan. Jadi ada hidup, ada menghidupkan. Hayyun hidup. Tapi kalau ahya, yuhyi. Kalau ahya, yuhyi, artinya menghidupkan, ya. Dari ahya, ahya itu menghidupkan. Ahya, menghidupkan. Yuhyi, bentuk mudhari'nya. Jadi menghidupkan. Siapakah yang menghidupkan al-idhama, tulang belulang? Karena orang kalau sudah mati itu yang terakhir yang masih ada itu biasanya tulang. Yang lainnya duluan. Daging-dagingnya duluan. Tidak ada. Jadi tanah. Tapi kadang-kadang tulang masih ada. Maka di sini menyebut idham ini, karena sudah tidak ada daging, tidak ada rambut, tidak ada apa-apa. Apalagi nyawa, sudah tidak ada. Makanya pertanyaannya, siapa yang menghidupkan al-idham itu? Wahiya ramim. Dan si idham itu sudah menjadi tulang belulang, tidak utuh, sudah rapuh, bahkan sudah nyampur dengan tanah. Kok bisa hidup lagi? Mana mungkin? Kata orang yang tidak mengimani akan hari kebangkitan, gitu. Maka ayat ini menyatakan wa ma huwa bil hazl. Firman Allah yang menyatakan bahwa innahu ala raj'ihi laqadir, untuk mengembalikan hidup manusia yang sudah tulang belulang, sudah mati itu, laqadir, maha kuasa. Menciptakan hidup pertama kali kuasa, apalagi hidup yang sudah pernah dulu hidup, itu tentu maha kuasa. Dan itu ucapan itu wa ma huwa bil hazl, bukan ucapan sia-sia, ucapan yang mesti kita imani, kita yakini bahwa firman Allah itu benar. Itu innahum yakiduna kaida. Ini masih membicarakan mereka yang tidak mengimani akan firman Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Mereka itu innahum yakiduna. Mereka itu orang-orang yang
tidak mengimani itu yang jahat tadi. Yakiduna kaidan, membuat tipu daya, merencanakan tipu daya. Tipu daya itu ya sebuah cara lah, buah cara tipu daya, apa namanya ya, tipu daya itu. Tipu daya. Yakiduna kaidan, itu satu akar kata, yakiduna dengan kaidan itu. Ya, membuat cara, ya, cara termasuk ya cara mungkin kalau ada azab ingin mengelak, ya itu mereka membuat tipu daya. Wa aqidu kaidan, tapi kata Allah, aku pun mampu membuat tipu daya. Jadi kalau yakiduna kaidan itu tipu daya mereka yang tidak mungkin bisa, tapi sedangkan wa aqidu kaidan itu tipu daya Allah. Ya Allah. Yang tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya mereka. Baik tipu daya untuk menghindari azab Allah ketika dihidupkan kembali, atau tipu daya untuk menolak firman Allah. Itu tidak mungkin, karena Allah tipu dayanya pasti terjadi. Wa aqidu kaidan, jitulah kata kita mah, tipu daya yang jitu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka ya, famahilil kafirin, ya, berarti tadi itu orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani akan hari kebangkitan tadi. Kata Allah mahil, mahil itu amar, perintah. Mahil, hanya dibacanya mahilil, kalimatnya mahil. Mahil itu berilah tempo. Yang kafir juga kan tidak serta-merta mati kan, ada tempo. Masih bisa menikmati anugerah Allah, bisa makan, bisa senang-senang dan sebagainya. Mahil, silakan berikan tempo. Jadi sama, ada kesempatan. Orang kafir juga ada kesempatan untuk banyak meraih kenikmatan Allah, meraih anugerah Allah. Di samping juga untuk bisa meraih anugerah Allah berupa apa? Berupa sifat rahmannya. Bisa menggunakan rahmannya Allah untuk bertaubat. Bisa jadi. Kalau sebelum wafat itu kemudian Islam, Muslim, nah, maka ya Muslim. Allah tidak menilai yang dulu. Yang dilihat itu akhir endingnya, yang dilihat itu. Sekalipun usia misalnya 70 tahun, kafir 60 tahun, atau 69 tahun lah kafir. Tahun terakhir Muslim, ya Muslim. Muslim. Orang Islam juga begitu. Selama ini maksiat dilakukan, mau meninggal taubat, Allah terima taubatnya. Ya sebagai orang yang bertaubat gitu, tidak menilai yang dulunya gitu. Yang dilihat tuh akhirnya, itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Cuman kan kita tidak tahu kapan mau meninggalnya, tidak tahu. Jadi tidak bisa kemudian ya misalnya kalau begitu maksiat aja dulu, nanti menjelang wafat taubat, enggak susah kan, enggak tahu kapan meninggalnya. Bisa jadi pulang dari ini kan tidak tahu. Bisa jadi sebentar lagi kan tidak tahu. Bisa jadi 10 tahun lagi tidak tahu. Karena tidak tahunya itulah maka senantiasa setiap saat kita harus Muslim gitu. Gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perintahnya kalau mati harus dalam keadaan Muslim. Perintahnya itu. Cuman kita tidak tahu kapan matinya. Maka karena tidak tahunya itu maka setiap saat harus Muslim kan gitu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini artinya ditangguhkan kafir itu penangguhan yang sementara. Sementara, tidak selamanya. Penangguhan ini sementara.
menunjukkan kalau sementara itu harus perbanyaklah amal-amal baik untuk bekal nanti kehidupan di alam akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.